فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk ayat yang ke-139 sampai 140 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun lidzukurina. Dan mereka mengatakan, orang-orang musyrikin, dan ini juga masih lanjutan dari konteks ayat yang sebelumnya. Ini adalah juga bagian dari kedunguan mereka dan juga sebagai bukti kejahatan dan keburukan mereka yang membuat mereka pasti tidak akan menang menghadapi tantangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kejahatan mereka yang berikutnya adalah kata Allah, dan mereka mengatakan bahwasanya apa-apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini, apa-apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini, bisa jadi yang dimaksud adalah janin, dan ini kemungkinan yang paling besar, atau bisa juga susunya. Nah, sehingga bisa jadi yang dimaksud yang ada di dalam perut hewan ternak itu adalah janin atau susu. Kemungkinan yang pertama itu lebih besar. Yang ada di dalam perut hewan ternak ini adalah murni untuk laki-laki kita. Yang perempuan nggak boleh. Jika lahir nanti dalam keadaan hidup janinnya, maka yang bisa menikmatinya itu khusus untuk laki-laki kita saja. Yang perempuan nggak boleh menikmatinya. Paham ya? Ini kan bentuk kedunguan mereka, pembagian mereka berdasarkan hawa nafsu saja. Ini murni untuk laki-laki kita. Wa muharramun ala azwajina. Dan ini haram untuk istri-istri kita. Untuk perempuan nggak boleh. Ini khusus untuk laki-laki. Ini kalau janinnya lahir dalam keadaan hidup. Ini kalau janinnya lahir dalam keadaan hidup, maka yang boleh menikmatinya, mengambil manfaatnya untuk laki-laki saja. Yang perempuan, istri-istri nggak boleh menikmatinya. Wa iyakun maitatan fahum fihi syuraka. Tapi kalau lahirnya bangkai mati, ini makanya kita katakan lebih besar kemungkinan yang dimaksud di dalam perut ini adalah janin. Karena kalau susu nggak bisa disifati dengan bangkai. Paham? Paham? Nah, tapi kalau lahirnya maitah dalam keadaan bangkai, mati di dalam, fahum syuraka, maka mereka fihi syuraka, mereka kongsi. Untuk laki-laki bisa, untuk perempuan apa? Bisa. Mereka kan biasa makan bangkai, sesuatu yang tidak disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lahirnya mati baru perempuan bisa ikut apa? Makan. Tapi kalau lahirnya hidup, yang menikmati hanya laki-laki. Ini kan dungu, ini tolol. Orang-orang musyrikin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka atas aturan suka hati mereka ini. Saya jazihim wasfahum. Allah pasti akan membalas pensifatan mereka ini. Bahwasanya kalau lahirnya hidup untuk laki-laki, kalau lahirnya mati untuk laki-laki dan perempuan, Allah pasti akan membalas ini pensifatan mereka ini.
Innahu hakimun alim. Sesungguhnya dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Enggak seperti hukum kalian ini yang menaruhkan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Nah, dan Allah juga maha alim, maha mengetahui tentang kemaslahatan hukum-hukumnya. Tidak seperti hukum kalian yang enggak mengandung maslahat kayak gini. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum. Dan sungguh telah merugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka. Rugi di dunia, rugi agamanya, dan rugi akhiratnya. Rugi dunianya kenapa? Hah? Kehilangan anak. Kenapa lagi rugi dunia? Loh. Kehilangan apa lagi? Kehilangan hewan ternak. Nah kan ya, kemarin ada yang mereka jadikan khusus untuk sekutu, ada yang mereka jadikan khusus untuk siapa? Untuk Allah, padahal semuanya hukum asalnya halal untuk dinikmati. Nggak boleh dinaiki, padahal boleh dinaiki. Ini kerugian apa ini? Kerugian dunia. Allah halalkan untuk ngambil manfaat dari hewan ternak, dari tanaman, mereka justru apa? Mengharamkannya atas diri mereka. Kan ini apa? Kerugian dunia. Juga kerugian agama, rusak agamanya kayak gini. Dengan hukum-hukum yang mereka buat sendiri-sendiri berdasarkan hawa nafsu mereka. Dan juga rugi akhiratnya jelas. Nah, karena bolak-balik Allah SWT mengancam mereka. Di ayat yang terakhir, saya jazihim wasfahum. Allah pasti akan membalas mereka dan seterusnya. Sungguh telah merugi orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka. Entah itu karena takut miskin atau karena takut malu. Safahan bi ghairi ilmin. Sebagai bentuk ketololannya, kedunguannya, safahan. Ini Allah sendiri yang mengatakan ini adalah perbuatan apa ini? Safahah, kedunguan, ketololan, al-jahlul baligh, bodoh yang sangat. Sampai-sampai dikatakan dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Idza sarraka an ta'lam jahlal Arab, kalau kamu mau tahu bagaimana bodohnya orang-orang Arab dahulu, kebodohan orang Arab, faqra ma fawqa salasin wa mi'ah fi suratil An'am. Maka bacalah ayat 130-an ke atas dari surat Al-An'am. Ini yang tadi kemarin-kemarin itu kita bacakan sebagai bentuk-bentuk ketololan dan kedunguannya siapa? Orang Arab. Kata Ibnu Abbas, kalau kamu mau tahu bagaimana bodohnya dulu orang Arab, baca ayat 130-an ke atas dari surat apa ini? Al-An'am. Nah. Wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan atas diri mereka apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa hewan ternak, berupa tanaman. Nah. Iftira'an 'ala Allah, karena kedustaan mereka atas nama Allah. Ini menunjukkan mereka menyandarkan hukum mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan ini adalah hukumnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang di sini iftira'an 'ala Allah, itu dusta dari mereka atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sungguh mereka telah sesat dan mereka tidak akan dapat petunjuk kalau kayak gitu. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa min ara'ihim as-sakhifah, dan diantara pendapat mereka yang rusak, yang rendah, annahum yaj'aluna ba'dal an'am, bahwasanya mereka menjadikan sebagian hewan ternak, wa yu'ayyinunaha, dan mereka pilih hewan-hewan ternak tersebut, muharraman ma fi butuniha ma fi batniha 'alal inas duna dzukur. Kemudian mereka jadikan isi perutnya itu haram bagi perempuan tanpa laki-laki. Haramnya hanya bagi perempuan. Wa yaqulun, kata mereka, ma fi butuni hadzal an'am khalisah lidzukurina. Yang ada di dalam perut hewan ternak ini yang sudah mereka pilih, yang sudah mereka tentukan,
Yang ada di dalam perut hewan ternak ini berupa janin adalah khusus untuk laki-laki kita saja. Ay halalun lahum. Itu halalnya untuk laki-laki saja. La yusyarikum fiha an-nisa. Yang perempuan tidak sama kayak laki-laki dalam masalah ini. Wa muharramun ala azwajina. Ditekankan lagi oleh mereka. Sebenarnya pertama aja sudah cukup sebenarnya. Ketika dibilang khalisah, bukan artinya murni. Khusus hanya untuk siapa? Laki-laki kan sudah jelas nggak masuk siapa ini? Perempuan. Tapi saking mereka ingin menegaskan hukum mereka ini, mereka tambahkan lagi apa? Dan haram untuk istri-istri kita. Nah, ini sebagai penekanan saja. Sebenarnya tanpa ini pun sudah difahami hukumnya hanya untuk siapa ya? Laki-laki. Tapi mereka ingin menegaskan lagi, mereka bilang ini haram untuk istri-istri kita. Ai nisa'ina. Wa hadza idza wulida hayyan. Ini kalau janinnya dilahir dalam keadaan hidup. Kalau janinnya lahir dalam keadaan hidup. Dari mana kita tahu? Dari konteksnya. Karena setelahnya mereka mau membagi untuk perempuan yang kalau lahir apa? Bangkai. Berarti yang untuk laki-laki saja. Ini kalau lahirnya hidup. Nah. Hadza idza wulida hayyan wa iyakun ma fi batniha yuladu maitan. Tapi kalau yang di dalam perutnya itu nanti lahir dalam keadaan mati, fahum fihi syuraka. Maka mereka semuanya kongsi antara laki-laki dan perempuan, semuanya bisa ikut menikmatinya. Hai bahwa halalun lidzukuri wal inas. Kalau dia lahirnya mati, maka dia halal untuk laki-laki dan perempuan. Saya jazihimullahu wasfahum. Itu wasafu ma'ahallallahu bi'annahu haram. Allah pasti akan membalas pensifatan mereka itu, di mana mereka mensifati apa yang Allah halalkan bahwasanya itu adalah haram. Kan halal untuk wanita, oleh mereka diharamkan. Yang bangkai haram malah jadi apa? Halal. Paham ya? Ini pensifatan mereka, sesuatu yang Allah tegaskan hukumnya halal, mereka bilang apa? Haram. Sesuatu yang Allah bilang haram, bagi mereka apa? Halal. Ini Allah pasti akan membalas pensifatan mereka ini terhadap apa-apa yang Allah halalkan kepada mereka dibilang haram atau sebaliknya. Dari Ustaz Ali di Belilas, tempatnya saya kemarin. Itu gimana? Somai 500. Nyari sinyal tuh payah naik gunung. Jadi kalau nggak diangkat, belum tahu naik gunungnya kapan lagi. Apalagi subuh-subuh kayak gini. Paham ya? Makanya kalian bersyukur kapan mau nelpon aja, kalian tinggal buka mata. Orang di sana itu mau nyari sinyal aja, dari kejaran, geser selangkah aja udah hilang. Nah iya kan, geser sedikit aja kamu, geser sini aja. Yang tadi sini ada, di situ udah apa? Udah hilang. Nah. Dulu kita kalau di Yaman malah belum awal masuk kamar itu, kamar yang disewa itu dikelilingi dulu di mana ada apa ya sinyalnya, kayak nyari perawangan. Itu dapat di situ udah tandai kasih apa, udah di situ aja ditaruh. Nggak boleh lagi apa pindah-pindah, harus situ aja udah taruh HP-nya. Nah. Itu HP itu lali, HP Android dari mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tadi ini. Jadi Allah akan membalas kesifatan mereka tersebut. Nah. Wa wasaful haram bil halal, dan mereka mensifati sesuatu yang haram dengan apa ini? Halal. Ini apa tadi? Mereka mensifati sesuatu yang haram dengan halal. Apa ini? Bangkai. Fanaqadu syar Allah, maka mereka pun menentang hukum Allah. Wa khalafu, dan mereka selisihi hukum Allah itu. Wa nasabu dzalika ilallah, dan mereka menyandarkan itu kepada Allah. Makanya Allah bilang itu adalah bentuk dustaan mereka kepada Allah, karena Allah nggak ada hukumnya kayak gitu. Dan mereka menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu hakimun,
Sesungguhnya Allah itu maha bijaksana. Haitsu amhalalahum. Bentuk kebijaksanaannya Allah itu diantaranya dari sisi Allah memberikan tempo kepada mereka. Ditunda mereka, nggak langsung diadab, nggak langsung dibinasakan mereka. Setelah kedustaan mereka atas nama Allah itu. Masih dikasih waktu. Wa makanahum mimma hum fihi minad dhalal. Dan Allah kasih mereka kemapanan. Padahal mereka itu punya sekian banyak kesesatan. Alimun, Allah juga maha mengetahui terhadap mereka. La takhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang samar sedikit pun bagi Allah. Wa huwa ta'ala ya'lamu bihim, Allah tahu tentang mereka. Wa bima qaluhu alaihi, dan apa yang mereka ucapkan tentang Allah atas nama Allah. Wa aftarahu, dan apa yang mereka dustakan. Wa huwa yu'afihim. Wa yarzuquhum jalla jalal. Itu pun Allah masih tetap memberikan mereka kesehatan. Itu pun Allah masih tetap ngasih mereka apa ini? Rezeki. Ini baiknya siapa ini? Allah SWT. Sudah kayak gitu mereka ngerusak hukumnya Allah pun, Allah masih ngasih tempo untuk mereka taubat. Allah masih ngasih apa ini? Ngasih rezeki mereka, keduniaan mereka masih dijamin oleh Allah SWT. Enggak langsung dibinasakan. Summa bayyana khusranahum wa safahata uqulihim. Kemudian Allah menjelaskan tentang kerugian mereka dan kedunguan akal mereka. Faqala, kata Allah, qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin. Sungguh telah merugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka sebagai bentuk kedunguan mereka tanpa ilmu. Ay khasiru dinahum. Mereka rugi, kehilangan dunia mereka. Wa auladahum khasiru dinahum. Mereka rugi agama mereka. Wa auladahum, dan juga kehilangan anak-anak mereka. Wa uqulahum, mereka juga kehilangan akal mereka. Makanya disifati orang-orang apa ini? Orang dungu, mereka juga kehilangan apa? Akal, nggak punya akal. Wasara wasfuhum ba'dal ukuli ar-razina as-safah al-murdi wad-dhalal. Sehingga menjadilah pensifatan mereka itu setelah mereka sebelumnya punya akal berubah menjadi as-safah wal murdi al-murdi wad-dhalal, kedunguan yang menjatuhkan mereka, dan juga bentuk kesesatan. Wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka juga mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Ai ma ja'alahu rahmatan lahum wasaqahu rizqan lahum, apa yang Allah jadikan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka dan Allah alirkan kepada mereka sebagai rezeki untuk mereka. Faraddu karamata rabbihim. Udah kayak gitu Allah baiknya, dihalalkan yang baik-baik, malah mereka menolak apa ini? Menolak kedermawanan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Nggak mau menerima kebaikannya siapa ini? Allah. Walam yaktafu bidzalik, bahkan mereka tidak mencukupkan diri hanya dengan itu. Bal wasafuha bi annaha haram, bahkan mereka sifati dengan apa ini? Haram. Bukan cuma sekedar apa ini? Nolak, tapi juga disifati apa ini? Haram. Saking nggak maunya itu. Nah, Allah musta'an. Bi annahu haram wa hiya min ahalil halal. Padahal itu termasuk jenis kehalalan yang paling apa? Halal. Itu. Wa kullu hadza iftira'un 'ala Allah. Semua ini adalah bentuk kedustaan atas nama Allah. Kenapa bentuk kedustaan atas nama Allah? Karena mereka sandarkan hukum itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai kadzibun yakdzibu bihi kullu mu'anidin kafar, yaitu kedustaan yang dilakukan oleh setiap penentang lagi kafir. Qad dallu wa ma kanu muhtadin. Sungguh mereka telah sesat dan mereka bukanlah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ai qad dallu dalalan ba'ida, mereka telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Walam yakunu muhtadina fi syai'in min umurihim, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dalam satu pun dari perkara-perkara mereka. Selesai kita dari gambaran tentang bagaimana kebodohan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin. Di antara faedah yang bisa kita simpulkan ya kan dari dua ayat ini secara ringkas adalah kezaliman orang-orang jahiliyah kepada wanita. Kezaliman orang-orang jahiliyah kepada para wanita. Sampai mereka haramkan dari janin sebagian hewan ternak mereka. Kezaliman orang jahiliyah kepada para wanita. Dan kalau lahir hidup, maka ini hanya untuk
laki-laki saja, perempuan nggak boleh. Perempuan nunggu nanti kalau lahirnya apa ini? Kalau lahir dalam keadaan mati, baru dapat jatah perempuan. Ini kezoliman mereka. Faedah yang berikutnya, ancaman Allah kepada orang-orang musyrikin atas kedustaan mereka atas nama Allah. Ancaman Allah kepada orang-orang musyrikin atas kedustaan mereka atas nama Allah. Atas kedustaan mereka atas nama Allah. Saya jazihim wasfahum. Ini ancaman besar ini karena nggak disebutkan bentuknya apa. Allah pasti akan membalas perbuatan mereka. Allah nggak sebutkan apa balasannya. Ini pasti sesuatu yang besar. Faedah yang berikutnya, kedunguan akal orang-orang yang membunuh anak-anak mereka sendiri karena takut miskin dan takut malu. Kedunguan akal orang-orang yang membunuh anak mereka sendiri karena takut malu atau miskin, takut banyak tanggungan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini beberapa ayat yang panjang dari ayat 136 sampai 140, gambaran dan contoh-contoh bukti-bukti tentang bagaimana bodohnya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun ayat yang ke-141 ini insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.